Hei sahabat tanah air, Cina dikenal dunia sebagai negara adidaya dan penguasa pasar ekonomi global. Dengan kata lain, negeri tirai bambu ini hampir mempengaruhi seluruh bidang kehidupan. Nah, membahas Tiongkok tak akan bisa dilepaskan begitu saja dari sosok pemimpinnya Xi Jinping. Pemimpin satu ini disebut-sebut sangat berpengaruh setelah Mao Zedong yang merupakan pendiri Republik Rakyat Tiongkok. Untuk itu, kali ini kami akan membahas dari semua sisi seorang Xi Jinping, pemimpin Cina yang dapat menguasai ekonomi dunia. Hidup sulit di masa muda. Kontras dengan kehidupan ala pangeran cilik. Hidup enak sih berubah 180 derajat tatkala Mao Zedong yang saat itu memimpin Tiongkok menggalakkan revolusi kebudayaan. Buat kalian yang belum tahu revolusi kebudayaan adalah gerakan sosial politik Tiongkok pada tahun 1966 hingga tahun 1976 yang diusung oleh Mao selaku ketua Partai Komunis Tiongkok. Tujuannya menyajikan ideologi komunis yang benar dengan memusnahkan nilai-nilai kapitalis dan tradisional dari masyarakat dan menggagas pemikiran Maoisme sebagai ideologi dominan negara. Kembali ke Xi, alhasil pada tahun 1962 ayahnya dilengsarkan Mao dari posisi pemerintah lantaran dituduh sebagai pemimpin yang anti-komunis. Saat Xi berusia 10 tahun, ayahnya pun dipaksa bekerja di sebuah pabrik dan mengalami hidup yang cukup menderita. Lalu pada tahun 1964 ibu Xi Jinping yakni Qi Xin dipaksa mengakui kalau suaminya merupakan musuh revolusi kebudayaan. Dan imbasnya ayah Xi Jinping dijebloskan ke penjara tanpa pengadilan oleh pemerintahan Mao Zedong. Anak tokoh revolusioner. Seperti yang kalian ketahui, Xi Jinping adalah presiden yang memimpin Tiongkok sejak tahun 2013. Sama seperti Presiden Indonesia Jokowi, Xi Jinping menjadi presiden ke-7 dalam sejarah Tiongkok. Namun berbeda dengan Jokowi dari lahir Xi, biasa ia disebut sudah mendapatkan status terhormat. Lantaran statusnya sebagai anak dari salah satu tokoh revolusioner komunis Tiongkok Xi Zongsun. Tak hanya itu, ayah presiden kelahiran Beijing 15 Juni 1953 ini juga merupakan rekan seperjuangan pendiri Republik Tiongkok Mao Zedong, serta pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di generasi pertama kepemimpinan Tiongkok pasca runtuhnya era kedinastian. Nah, penting buat kalian ketahui, jabatan serta peran penting ayah Xi dalam pemberitaan Tiongkok membuat ia dijuluki sebagai Princeling atau pangeran muda semasa ia masih bocah dulu. Ditolak Partai Komunis Cina. Kalian pasti tidak menyangka, tapi begitulah faktanya. Dahulu Xi Jinping disebut-sebut pernah ditolak berkali-kali untuk menjadi bagian dari Partai Komunis Tiongkok. Seperti diketahui, Xi Jinping tercatat mulai bergabung di Liga Pemuda Komunis Tiongkok pada tahun 1971. Liga Kumis ini merupakan gerakan yang dijalankan Partai Komunis Tiongkok untuk pemuda berusia antara 14 dan 28 tahun. Nah, setahun berselang, Xi Jinping lalu tertarik mempelajari lebih dalam mengenai sosialisme dan politik dengan memutuskan bergabung dengan partai tunggal tersebut. Namun sial baginya, ia disebut-sebut mengalami penolakan sebanyak 10 kali. Baru kemudian pada tahun 1974, Xi Jinping berhasil menembus ketatnya Partai Komunis Tiongkok dan menjalankan peranannya sebagai sekretaris partai di 4 provinsi yakni Hubei, Fujian, Zhejiang, dan Shanghai. Setelah perjuangan yang panjang pada tahun 2012, Xi Jinping terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok. Pemimpin paling berpengaruh setelah Mao Zedong. Kepemimpinan dan disertai prestasi Xi bagi negerinya memang tidak perlu diragukan. Namanya pun seringkali disetarakan dengan sosok Vladimir Putin hingga Donald Trump. Tidak heran, wajah Xi Jinping kerap muncul dalam rilis majalah Time dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia. Selain itu, dalam survei pada tahun 2008, Xi Jinping masuk dalam kategori pemimpin dunia yang paling dipercaya terkait isu dan kebijakan internasionalnya. Dalam sejarahnya hanya ada 3 nama disertai gagasannya yang dimasukkan ke dalam konstitusi partai dan negara, yaitu pendiri partai Mao Zedong, Deng Xiaoping, serta Xi Jinping. Nah,
Terkait pemikiran, Xi Jinping berhasil merekonstruksi gagasan Maoisme yang dianggap tidak relevan ke dalam sosialisme Tiongkok dengan watak yang baru. Hasilnya, Tiongkok berhasil memimpin ekonomi terbesar kedua di dunia. Satu-satunya pemimpin Tiongkok bergelar PhD. Sebelumnya kita sudah bicara tentang prestasi, pengalaman, dan julukan Xi Jinping. Sekarang kita bahas pendidikannya. Selepas gagalnya revolusi kebudayaan, Xi Jinping bersama ayahnya kembali menjalani hidup dengan normal. Pada tahun 1975, Xi Jinping akhirnya bisa melanjutkan sekolahnya yang sempat terhenti. Ia lalu menempuh pendidikan teknik kimia di Universitas Tsinghua yang berhasil ia selesaikan pada tahun 1979. Kemudian pada tahun 1958 dan 2002 masih di kampus yang sama. Xi Jinping melanjutkan studinya di pasca sarjana dan meraih gelar master dan doktornya di bidang filsafat Marxisme serta pendidikan ideologi. Fakta itulah yang membuat Xi Jinping jadi satu-satunya presiden Tiongkok yang berhasil mendapatkan gelar Doctor of Philosophy atau PhD. Menyalahkan orang asing. Sebelum Xi Jinping menjabat sebagai Presiden Tiongkok 2013 lalu, ia sebelumnya dikenal sebagai Wakil Presiden Tiongkok di era Hu Jintao sejak Maret 2008. Saat masih jadi Wapres, Xi Jinping berkesempatan mewakili pemerintah Tiongkok ke Meksiko dan berpidato di hadapan para hadirin terkait krisis ekonomi yang melanda dunia saat itu. Sebagian pihak menyebut kalau Tiongkok memainkan peran dan menyebabkan krisis di berbagai negara. Namun dalam pidatonya, Xi Jinping justru menyampaikan hal yang sangat tegas dengan kemudian menjadi hal yang sulit dilupakan oleh media internasional tentang dirinya. Meski berstatus wakil presiden, Xi Jinping menyalahkan orang asing atau isu yang menyeret Tiongkok terhadap krisis finansial dunia. Begini katanya, ada banyak orang asing yang bosan dengan perut penuh dan tidak punya pekerjaan lain yang lebih selain menunjukkan jari mereka pada Tiongkok. Tiongkok tidak mengekspor revolusi, kelaparan, kemiskinan, dan membuat sakit kepala. Dijuluki Mr. Clean. Tak banyak yang tahu, Xi Jinping dalam berbagai kesempatan memiliki sebutan yang cukup unik. Ia dijuluki Mr. Clean atau si Tuan Bersih. Tapi jangan salah, kata bersih di sini tidak merujuk kepada lawan dari kotor. Dilansir dari United International Press, sebutan si Tuan Bersih merujuk pada publik figur yang dikenal punya reputasi mentereng, sempurna, dan tanpa celah. Sebagai pemimpin Tiongkok, Xi Jinping tidak hanya dikenal media sebagai sosok yang pragmatis, serius, mawas diri, rendah hati, sederhana, dan pekerja keras. Namun juga karakter kuat yang getol memberangus korupsi di Tiongkok. Pengabdian Xi Jinping dalam memberantas korupsi sejak dahulu menjadi semacam secret weapon untuk mengantarkannya ke kursi orang nomor 1 di Tiongkok. Itulah tadi beberapa fakta terkait Xi Jinping, salah satu pemimpin dunia yang dapat menaklukkan dunia. Bagaimana pendapat kalian tentang negeri Tiongkok? Terima kasih.